Hai semuanya, semen merupakan salah satu bahan material bangunan paling penting. Semen biasanya digunakan sebagai zat perekat batu bata, batako, dan juga batuan lainnya. Namun, pernahkah kamu berpikir, dari manakah sebenarnya semen itu berasal dan apa sih sebenarnya bahan baku dari semen itu sendiri? Nah, daripada makin penasaran, mending langsung saja ke videonya and let's go! Sebelum kita berkunjung ke pabrik pembuatan semen nih, mari kita nikmati terlebih dahulu suasana di pertambangan. Sejauh mata memandang, kita akan melihat berbagai kendaraan raksasa yang mulai mengeruk kerak bumi. Semua berawal dari sebuah ledakan. Ya, tujuan dari penggunaan teknik peledakan ini yaitu untuk melepaskan batuan dari batuan induknya. Tentu agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil, sehingga memudahkan dalam proses pengerukan nantinya. Nah, selanjutnya bulldozer akan mengeruk lalu memuat bahan mentah tersebut ke dalam truk tambang. Nah, bahan baku dari semen itu sendiri biasanya terbuat dari batu gamping dan juga batu mart. Material tersebut selanjutnya akan dibawa dan dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Di dalam mesin ini, bahan baku akan dihancurkan menjadi serpihan yang lebih kecil. Dengan kemampuannya yang super tangguh, mesin ini bahkan bisa menghancurkan material bebatuan hingga 600 ton per jamnya. Bahan baku yang sudah berbentuk kerikil kasar kemudian secara otomatis akan dibawa ke dalam ruangan pencampuran, di mana bahan baku tersebut akan dicampur dengan bahan-bahan pendukung lainnya, termasuk bahan-bahan kimia. Wadah raksasa ini memiliki daya tampung yang luar biasa, yakni mencapai 25.000 ton, dengan luas 81 meter dan tinggi mencapai 28 meter. Pencampuran antara bahan baku dengan bahan pendukung lainnya dipantau secara cermat melalui layar komputer di ruang kendali, dengan tujuan untuk memastikan bahwa bahan-bahan tersebut sesuai proporsi yang sudah ditentukan. Nah, apabila salah satu bahan melebihi jumlah yang telah ditentukan, secara otomatis bahan tersebut akan dipisahkan demi menjaga agar kualitas tetap terjaga dan memenuhi standar yang sudah ditentukan pabrik. Bahan baku yang sudah dicampur dengan bahan kimia kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling bersamaan dengan pasir dan biji besi yang berfungsi untuk meratakan panas. Setelah menjadi bubuk halus, bahan mentah tersebut kemudian dikeringkan di dalam mesin pengering raksasa dengan suhu yang cukup tinggi. Bubuk semen mentah yang sudah kering kemudian akan diuji kembali untuk memastikan jika komposisi kimia yang terkandung di dalamnya sudah tepat. Nah, jika berhasil lolos tes uji, bahan mentah tersebut kemudian akan ditampung ke dalam wadah berbentuk tabung bernama silo mill yang memiliki daya tampung sekitar 7.000 ton bubuk campuran mentah. Setelah bubuk melewati mesin preheater, bahan tersebut selanjutnya akan memasuki mesin rotary kiln yang memiliki panjang 54 meter. Di dalam mesin tersebut, bubuk akan kembali dibakar dengan suhu mencapai 1450 derajat Celcius hingga menjadi klinker. Nah, mesin rotary kiln ini mampu memproduksi setidaknya 2100 ton klinker per harinya. Ya, setelah melewati mesin rotary kiln, klinker kemudian akan didinginkan dengan metode water quenching di dalam mesin grate cooler. Setelah melewati proses pendinginan, klinker kemudian disimpan dalam klinker silo yang berkapasitas 55.000 ton. Klinker kemudian akan diberi gipsum dan juga bubuk batu kapur dengan kualitas super. Nah, campuran tersebut kemudian digiling kembali menjadi semen menggunakan dua mesin bernama semen mill. Setiap pabrik semen biasanya mampu memproduksi hingga 65 ton semen per jamnya.
Nah, semen kemudian disimpan dalam semen silo yang berbeda. Masing-masing silo ini memiliki daya tampung mencapai 7.500 ton. Hal ini tentu untuk menjamin ketersediaan berkelanjutan semua produk semen. Sebelum masuk ke pasar, semua sampel produk semen akan dibawa ke laboratorium dan akan diuji kembali untuk memastikan kualitas produk sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan. Laboratorium terbagi menjadi 11 stasiun pengambilan sampel yang menguji lebih dari 140 sampel setiap harinya. Ya, selama 7 hari produk semen akan melalui serangkaian pengujian untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten dan memenuhi standar dunia. Jika sudah lulus tes uji, semen kemudian akan dikemas dari semen silo menuju ruang pengemasan. Produk semen biasanya akan dikemas ke dalam karung 50 kg. Karung-karung tersebut kemudian disusun di atas palet sebanyak 40 karung yang kemudian dikemas kembali menggunakan plastik, tentu untuk memberikan perlindungan tambahan. Palet semen yang sudah dikemas kemudian akan disimpan ke dalam gudang untuk kemudian didistribusikan. Selain dikemas menggunakan karung, semen juga biasanya tersedia dalam bentuk semen curah yang didistribusikan menggunakan truk tangki, kereta, bahkan kapal. Canggihnya, semua proses mulai dari tambang hingga pendistribusian produk semen selalu dipantau dan dikendalikan oleh personil berkualifikasi tinggi di ruang kendali. Oke lah, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika tertarik, mungkin kita akan bahas secara detail di lain video. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan untuk tetap stay di channel ini. Oke lah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.